sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much, but it's fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu kedengaran? Ya, Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ibu? ya Bu. Jelas. Ya dah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang patung. Jelas, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak apa itu patung? Tahu, Bu. Pernah lihat patung? Pernah Nah, Di mana? di apa di namanya? jalan. Di jalan mana? Patung itu, Bu. Di mana? Di jalanan, seperti patung monumen. Seperti patung apa, yuk? Patung monumen. 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 Ya, Riki pernah lihat di mana? Di apa namanya? Di Mataram. Di apa jalan apa? Lupa, Bu. Ya, Banyak di di jalan. Mataram. Cinta, Di rumah. di rumah ada patung. Patung yang dibuat dari kayu itu. Oh iya. Jadi kalian pasti tahu ya apa itu patung. Apa kira-kira itu patung? Bu, karya seni yang berbentuk 3 dimensi. Karya seni yang berbentuk 3 tiga dimensi. dimensi. Ya, yang lain? Yang lain apa? Patung. Buku, deh, Bu. Baiklah ya, kita langsung aja. Ibu bagikan materinya. Nah, ini ya. Jadi KD yang harus kalian penuhi yang pertama yaitu membuat karya seni rupa 3 dimensi. Tujuannya apa? Yaitu peserta didik dapat membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan berbagai teknik. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan jenis patung. Indikatornya apa saja? Nah, indikatornya yang itu pertama, mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan jenis patung. Yang kedua, membuat patung dengan berbagai teknik. Kita langsung ke materi ya, pengertian seni patung. Jadi seni patung itu adalah suatu karya seni rupa yang bentuknya 3 dimensi. Artinya hasil karyanya memiliki volume dan isi. Tuh ya. Jadi 3 dimensi itu maksudnya dapat dilihat dari berbagai arah ya. Depan, belakang, samping, atas. Ya. Kemudian selanjutnya fungsi patung. Fungsi patung yang pertama yaitu sebagai patung religi. Patung religi merupakan patung yang memiliki unsur dan makna religius. Biasanya digunakan untuk sarana beribadah pada keyakinan tertentu. Nah, contohnya ini biasanya itu ya patung Yesus. Patung Yesus yang ada di gereja. Kemudian yang kedua yaitu patung monumen, dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah ataupun untuk mengenang jasa seseorang atau kelompok. Ya, contohnya patung Soekarno-Hatta ya. Patung-patung pahlawan dah itu dah. Dan yang ketiga ada namanya patung arsitektur, dibuat untuk menunjang
arsitektur atau konstruksi suatu bangunan, sehingga bernilai juga untuk estetika atau keindahan, ya. Selain dia memiliki keindahan, patung ini juga sebagai konstruksi bangunan, ya, entah itu sebagai dinding atau sebagai tangga atau sebagai pokoknya yang ada di bangunan, ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang keempat ada patung dekorasi. Nah, patung ini biasanya dibuat untuk menghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan. Biasanya ada di taman, di halaman sekolah, ya. Itu biasanya disebut patung dekorasi. Tujuannya untuk memperindah lingkungan. Dan yang kelima ada namanya patung kerajinan. Merupakan patung yang dibuat dari hasil karya kerajinan. Hasilnya untuk dinikmati keindahannya. Jadi biasanya patung kerajinan ini banyak dijual di toko seni, ya, yang dibuat dari kayu-kayu itu ciri khas patung kerajinan, ya. Kemudian yang terakhir ada namanya patung seni. Dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Jadi patung ini biasanya bisa kalian temukan di galeri-galeri, ya, atau di museum. Kita lanjut. Ini lama sekali ini. Jenis-jenis patung. Yang pertama ada relief. Kalian pernah lihat patung yang ada di Candi Borobudur? Pernah, Bu. Nah, ya. Jadi patung relief itu seperti itu, ya, nempel di tembok. Itu juga termasuk 3 dimensi. Nah, kemudian yang kedua, jenis yang kedua yaitu patung 3 dimensi. Nah, ini jelas bentuknya 3 dimensi, bentuknya utuh. Lain halnya dengan relief. Kalau relief itu menempel pada tembok. Kalau patung 3 dimensi itu bisa kalian putar-putar juga, bisa kalian lihat dari depan belakang, ya. Dan yang ketiga yaitu patung kinetis. Nah, patung ini pasti berbentuk 3 dimensi, namun bedanya dia itu bisa bergerak entah dengan bantuan air, entah dengan bantuan mesin atau bantuan lainnya, ya. Contohnya patung yang ada air mancurnya itu disebut dengan patung kinetis. Ya. Paham kira-kira? Paham, Bu. Selanjutnya, bentuk patung. Yang pertama adanya freestanding. Ingat kata standing. Standing itu artinya berdiri. Nah, pengertiannya patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh lengkap, ya, dalam posisi berdiri. Itulah kenapa disebut dengan patung freestanding. Jadi kalau dia memiliki bentuk badan yang utuh, kemudian dia berdiri dalam keadaan berdiri, itu disebut dengan patung freestanding. Selanjutnya, nah ini contohnya, ya. Ini termasuk fungsinya sebagai apa kira-kira? Penting, Bu. Fungsi Fungsi monumen, ya. memperingati Ya, sejarah atau ya, perjuangan. betul. Kemudian zonde, patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh. Bedanya dengan patung freestanding, patung jenis zonde ini tidak dalam keadaan berdiri, tapi seperti duduk atau tiarap, ya. Jadi jika kalian melihat patung dalam keadaan duduk atau tiarap, itu termasuk jenis patung zonde. Kalau dia dalam keadaan berdiri, berarti termasuk berarti dia masuk ke dalam freestanding. Nah, ini contohnya, ya. Selanjutnya ada namanya torso. Kalian pernah dengar torso nggak? Ya. Nggak pernah? Belum. Nggak pernah? Ah. Yaitu patung yang hanya menampilkan bagian badan saja, umumnya dari badan sampai pinggang, ya, sampai panggul. Jadi patung torso ini tidak memiliki lengan, tidak memiliki kaki, maupun tidak memiliki kepala, hanya badannya saja, ya.
Nah, ini contohnya. Yang di toko itu ya? Ya, ini contohnya ya. Pokoknya dia nggak ada lengannya ya, hanya sampai ini kepotong sampai ketiaknya. Nggak ada kepala, nggak ada kaki. Kemudian yang keempat ada namanya, nanti dulu. Yang keempat ada namanya patung bos atau sedada. Patung yang hanya menampilkan setengah badan dari kepala hingga bagian dada saja ya. Ini contohnya, langsung saja lihat gambarnya. Nah, ini kepala dan dada ya. Kepala dan dada saja. Ya. Paham ya? Kemudian yang terakhir yaitu kepala. Patung yang umumnya hanya menampilkan bagian leher dan kepala. Kalau dia memiliki dada di bawahnya, berarti dia masuk ke dalam bos. Tapi kalau hanya menampilkan bagian leher saja, leher dan kepala, berarti termasuk ke dalam patung jenis kepala ya. Nah, yang terakhir teknik membuat patung ada 3. Yang pertama ada namanya membutsir, merupakan teknik yang menggunakan cara memijit, menambah dan mengurangi bahan untuk membentuk patung. Tentunya dibantu dengan alat yang disebut dengan butsir. Bahan yang digunakan biasanya lunak dan mudah dibentuk, misalnya seperti bahan tanah liat, clay, plastisin, dan lain-lain. Yang kedua ada namanya memahat. Kalian tahu apa itu memahat? Biasanya diukir ya, pakai alat pahat, gergaji atau palu ya. Dan yang terakhir teknik cor. Nah, ini biasanya kalian menggunakan semen dan pasir ya. Nah, sekarang messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather.
Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know.
was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself stop good and heartless, but one thing you should know.
Let's go.